bawah kuping. Dan Jadi ini bindeng juga. Kenapa bisa bindeng ya, Dok? ya, kalau bindeng itu karena memang dia sudah sampai menyebar di dalam rongga-rongga hidung dan telinga, Bu. Saya juga nggak bilang penyakit ibu ini penyakit biasa ya. Ini penyakit ibu ini penyakit yang berat ini ya. Makanya kalau ibu rasa sudah sangat mengganggu, ya mau nggak mau ibu harus minum obat. Obatnya obat apa? Obat medis gitu ya. Jangan minum obat yang herbal itu semua. Kalau ibu berharap sama obat yang herbal, itu efek obat herbal itu kita nggak bisa tahu loh apa efeknya. Hmm, Ya. berarti saya kan kata kawan minum apa jahe sama kunyit gitu sama serai nggak usah ya, Dok? Saranku jangan, nanti makin iritasi. Hmm, iyalah. Ya, ibu harus banyak apa ya? Banyak berserah sama Tuhan, Bu. Karena Tuhan itu pasti menyembuhkan orang yang mau berserah kepada Tuhan, Saya berserah. Iya, saya bukan berserah. berharap herbal ya, bukan berharap dokter ya, bukan berharap obat ya, bukan, bukan. Berserah sama Tuhan artinya kita merasa Tuhan hanya 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 Engkau yang bisa menyembuhkanku gitu. Iya, tapi makanan apakah nggak boleh Jangan. Ibu ini? tahu berserah artinya. Hmm. Kalau ibu masih belum bisa berserah sama Tuhan, ya gini, ibu mikir makanan. Ibu cukup berpikir kalau ada makanan Tuhan ciptakan berarti untuk kita makan, ya kan? Makanan semua diciptakan Tuhan untuk dikonsumsi secukupnya, ya. Benar nggak? Kecuali kalau nanti disarankan dokternya nggak boleh makan ini gitu ya baru ya, Dok, ya. Itu kali dokternya yang stres itu. Yang nggak boleh itu kan cuma yang zat kimia. Yang nggak boleh itu yang pengawet, ya. Kalau semua nanti nggak boleh, ibu stres sendiri. Tapi pas saya makan kemarin banyak bumbunya apa itu bakso gitu, Dok. Kok sakit ya ininya urat sarafnya sebelah kanan kepala. Ibu tahu bakso itu udah dicampur apa aja bumbunya? Oh, Ada pengawet juga mungkin, ada penyedap rasa juga mungkin, ya. Jadi semakin ibu memikirkan terus makanan apa ya yang nggak boleh, ibu tambah stres nanti. Saya iyalah, Dok. Semoga ada mujizat lah oleh kemurahan Tuhan lah. ya itu pengharapan kita hanya itu, Bu. Ya. Saya coba ibu tarik napas, Baiklah, Pak. Dok. Udah tarik napasnya? Udah tarik napasnya? Udah, Dok. Ada napasnya? Ada, Dok. Kenapa masih ada napas ibu? Tuhan masih izinkan saya menikmati hidup. Siapa yang buat napas ibu itu? Tuhan.
Yesus. Besar kuasanya. Besar sih dok. Itulah yang harus kita ingat selalu. Ya, Tapi itulah dok. kenapa? Rasanya berat sih, berat gitu loh dok, berat. Apanya yang berat? Menjalani hidup ini. Iya, yang sekarang Tuhan izinkan ini gitu loh dok. Nggak nyangka gitu aja sih. Kadang saya Ya, pikir Tuhan Tuhan aku kan, apa gitu. iya, Tuhan kan punya kehendak kan. Ada nggak kehendak Tuhan? Banyak ya dok, ada. Lalu kalau ini kehendak Tuhan sama ibu, ibu mau terima nggak? Berusaha menerima dok. Mau nggak? Mau. Nah, Tuhan tahu itu. Ada orang pura-pura mau. Ya, cuman saya kadang kalau lama berdiri pun agak pusing dok. Jadi maksudnya beraktivitas itu pun nggak bisa normal. Ya kalau itu kehendak Tuhan, ibu mau. Kenapa ibu bisa berdiri? Ya semua karena Tuhan juga sih dok. Makanya aku bilang, kalau ibu bisa berdiri, itu kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan ibu harus merasakan pusing, ibu mau terima. Ya harus mau. Tapi jangan terpaksa. Tidurnya juga kurang dok, gitulah udah semua lah. Ya, tidurnya pasti kurang karena ibu belum mau menerima kehendak Tuhan. Sebenarnya mau dok, udah saya percayakan aja gitu, saya percayakan ya Tuhan. Ya ya gitu, percayalah gitu. Ya maunya maunya ibu yang terjadi kan. Ibu cuma mau sembuh, ya kan? Iya sih dok, Padahal supaya bisa normal manusia lagi. padahal manusia tidak bisa menyembuhkan. Coba menurut ibu manusia bisa menyembuhkan? Enggak sih. Jadi yang bisa menyembuhkan hanya siapa? Tuhan. Maka bagaimana supaya Tuhan menyembuhkan kita? Nggak tahu, berserah itulah, Nah, itu meminta dia gitu. jawabnya, berserah. Artinya apapun kehendak Tuhan, kita terima aja. Ya udah Tuhan, apapun yang sedang kualami itu rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Amin, amin. Maka kita akan tenang perasaan kita dan Tuhan pasti menyembuhkan kita. Amin, amin. Ya. Jangan memaksakan kehendak kita, maunya kita sama Tuhan kan? Setuju nggak? Tapi intinya kan berarti ya, ya apa namanya, secara medis ya kita nurut medis lah dulu ya dok, kan gitu. Iyalah, apa kata medis ya ikuti, kan? Kalau medis bilangnya jangan stres ya kan? Betul. Katanya sih kemarin ini ibu kebanyakan makan ikan asin, katanya sih waktu kecil katanya. Ya iya, bilanglah sama medisnya. Bukan aku yang mau, bilang aku pun maunya makan daging ayam. Tapi ikan asin yang ada. Mana tahu aku bilang. Betul kan? Kalau kita pun maunya makan ayam. Yang ada ikan asin. Masa gak aku makan dokter? Marahlah nanti bapakku mamaku bilang. Itulah kadang gitulah dok, kadang kita, tapi mama bapak kita kan udah nggak ada gitu, tapi kok gitu ya, dulu hidup mamaku gitu aja sih, ya udahlah bersyukur aja lah dok. Nah makanya
Ya selama ini mungkin yang dalam pikiran Inang itu terlalu banyak hal-hal yang nggak enak ya sejak dari masa lalu kan. Itulah yang membuat Ya, penyakit ini. tapi semoga nggak me- mengentingkan lah dok, semoga Tuhan kasih kesempatan lah dok, itu aja Pasti sih. kalau kalau ibu mau Amin. berserah sekarang, Tuhan kehendakmu aja yang terjadi. Pasti Tuhan lakukan mujizat. Amin amin dok. Ya. Jangan hanya berusaha, karena kalau kita berusaha aja tapi nggak berserah-berserah, kadang berusaha itu juga artinya karena kita mengandalkan kekuatan kita. Iya dok, berarti intinya nggak usah lah minum yang alami-alami yang kadang disarankan kawan gitu, nggak usah ya dok. Nggak usah, nggak ada manfaatnya itu. Artinya makan aja yang normal, sesuai dengan kebutuhan gizinya. Ini selama berapa hari nih saya nggak makan nasi loh dok, saking takutnya, jadi saya makan jagung, ubi, telur rebus gitu-gitu aja. Ya, ibu suka makan nasi, Suka lah, jadi gimana lagi. makanya tambah sakit jadinya. Ibu tahu kalau makan nasi itu ibu suka. Lalu ibu dilarang makan nasi, berarti sukanya udah jadi habis kan? Padahal hati yang Tapi gembira tetap adalah ada rasa takut lagi. Padahal hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira loh obat yang manjur. Dilarang makan bisa buat gembira. Tahu kalau dilarang makan makin buat nggak gembira. Sebenarnya tertekan sih dok, tapi Ah, saya pikir tertekan nggak apa-apalah, yang penting sembuh gitu pikiran saya dok. padahal nggak bisa. Pikiran tertekan buat sembuh. Ya siapa tahu Ya, gitu dok. berarti nggak pasti. Kalau gitu kita tekan aja semua orang biar sembuh. Buktinya ada yang sembuh karena ditekan. Biar kita tekan semua orang. Kalau tertekan itu bisa buat sembuh. Kita tekan semua orang nih. Kita tekan. Awas kau jangan ya, larang terus, larang, larang terus. Satu-satunya yang harus dilarang itu dosa. Kalau dosa dilarang. Karena kalau orang berdosa pasti dapat hukuman dari Tuhan. Itu dilarang. Tapi kalau makan enak dilarang, ya elah, Iya ya dok. stres lah, makin drop. Iya, bosan. Karena ada kawan bilang dia pengalaman, jadi makan telur rebus setiap hari atau di telur aja gitu. Ya karena dia suka makan telur rebus, maka dia sembuh. Ibu suka, Kurang. ya udah, ya nggak sembuh lah. Makanya kalau kita mau dibilang orang misalnya, oh aku makan telur aja sembuh, ya karena kau suka. Karena tiap dia makan telur dia jadi senang. Karena dia memang senang makan telur, iya kan? Lah kita nggak suka makan telur, dipaksa makan telur. Stres gak? Stres dok, mual malahan, jadi nggak bisa masuk. Ya jadi sakit kan? Tahu ya dok, iya nah. Sekarang udah tahu ya. Coba tarik napas lagi. Ada napasnya. Ada lah
Kenapa bisa ada napasnya? Tadi Tuhan masih beri kesempatan, Tuhan sayang sama aku, Dok. Ada yang bisa membuat napasnya sendiri? Nggak bisa, nggak ada. Berarti hanya Tuhan yang punya kuasa kan? Iya, Berarti sama siapa kita nurut? pastinya sama Tuhan. Saja. Jangan nurut sama manusia. Artinya jangan karena disuruh-suruh. Iya, Dok. Semua pasti buat stres kalau karena disuruh-suruh. Bener toh? Iyalah, Dok. Oke lah, yuk. Mari kita berdoa lah. Aku doakan Makasih lagi ya. banyak. Biar semakin Iya, Dok. dikuatkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami hanya berharap kepada kuasa darah-Mu yang telah Kau curahkan di kayu salib. Karena oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan segala penyakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga darah Yesus menyembuhkan semua sel-sel penyakit yang ada di dalam rongga hidung, tenggorokan, dimanapun itu sekarang di dalam tubuh Ibu Ina. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan kuasanya. Dan Engkau sembuh hanya karena kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Makasih, Dokter. Ya, Tuhan Yesus semangat. berkati, Tuhan Dok. berkati ya Ibu Ina ya. Shalom. Salam, salam. Thank you ya. Yang kasih bunga ini siapa nih? Ibu Hermin, Tuhan berkati. Kak Natalia, Tuhan berkati. Siapa lagi mau nanya silakan naik live ya. Kasih Aref 86, shalom. Oke, Ibu Lydia Ginting silakan. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam, Dok. Ya, silakan. Dok, saya mau konsultasi dulu sama dokter tentang anak saya. Umurnya berapa? Dokter, dia umurnya 13 tahun, Dok. Oke, keluhannya Jadi apa? kan, Dok, anak saya mulai sakit dari bulan 12 kemarin sampai bulan 4, Dok. Jadi udah beberapa rumah sakit bolak-balik masuk. Terakhir rumah sakit terakhir lah didiagnosa dia gastritis kronis, udah sampai di endoskopi kan, Dok. Nah, keluhan dia dari awal itu dia mual, muntah, terus udah kayak gitu kadang kalau kumat berputar gitu sampai keringat dingin dia gitu, bolak-balik. Kalau misalnya kambuh seperti itu. Jadi kalau dari dokter gastro, ya paling kalau kumat makan omeprazol, sukralfa, terus jaga pantangannya. Kalau dimakan makanannya berarti itulah pantangannya ya Bang, kata dokternya sama anak saya. Jadi kan Dok, mulai dari bulan 12 sampai sekarang udah hampir 10 bulan. Kalau dia normal ya makan makan mau gitu, sehat gitu kan, nggak ada apa, tapi mau tiba-tiba pusing gitu. Jadi kan saya kan gini lah Dok, bolak-balik obat, terkadang saya jenuh gitu kan, dampaknya pun pasti kedepannya kan nggak bagus juga ke ginjalnya. Jadi sekarang saya berdoakan Dok, ya Tuhan, kemana lagi ku bawa anakku ini ya, kayaknya ada rasa titik gimana ya, kita itu ada titik jenuhnya, tapi mau kemana lagi ku bawa anakku. Tapi setiap kali ku bawa pun nanti kalau kambuh
ya kumat, ya seperti itu aja lagi kambuh gitu. Padahal anak saya masih kecil, Tuhan, masih panjang perjalanannya. Apalagi yang harus saya lakukan untuk anak saya? Kalau bisa janganlah sampai terus-terus berobat medis gitu. Tapi kadang saya pun berdoa juga kan, Dok. Kadang saya puasa gitu kan. Memang waktu sakit itu anak saya puasa gitu kan, tapi mungkin belakangan ini karena udah sehat itu mungkin nggak pernah lagi saya puasa kan. Jadi mohonlah Dok pencerahannya, gimana, kenapa lah, apa yang harus saya lakukan gitu menurut dokter gitu. Oke. Jadi kalau dari penyebabnya itu ya itu karena dia ada stres. Hmm. Kakak tahu apa sumber stres itu? Nah itu anak saya ini kan, Dok, orangnya tertutup sama saya gitu. Jadi Kelas berapa saya dia memang berarti? waktu di endoskopi itu kelas 1 SMP, waktu di endoskopi kan, Dok, dibilang dokternya sih itu kan udah eh, kronis, katanya ada kayak bisul di dalam lambungnya itu, dan asam lambungnya pun tinggi. Jadi ini gampang stres ini, Bu, katanya. Anak ibu ini orangnya gampang stres, panikan, katanya gitu. Tapi kalau masalah makanan kan, Dok, nggak pernah terlambat. Jadi kayak mana ya? Jadi saya pun gini ya, kayak mana lagi lah aku buat anakku ini ya gitu. Nomor berapa dia? Nomor 1, Dok. Anak saya 2, Dok. Gitu. Kakak bahagia? Kalau sama suami sih bahagia, tapi kalau sama itulah aku kurang tahu lah, Dok. Kok sama? Berarti kakak yang nggak bahagia. Kalau sama suami bahagia, Dok, tapi kadang gini lah kan, Dok, aku nggak tahu lah ini ya kan, Dok. Kadang kita kan, saya kan kebetulan bidan juga kan, Dok. Jadi kan gini, kadang penyakit medis itu kan memang ya tetap kita bawakan, tapi kadang ya Tuhan, apa karena ada dosa keturunan atau apa, kenapa ya anakku masih kecil udah seperti Oke, itu gitu. bentar, kita jawab dulu. Dosa keturunan ya. Kakak tahu Kristen kan? Iya, Dok. Kakak tahu kalau kakak sudah diampuni. Diampuni oleh darah Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menebus dosa kita. Iya, tahu kan? Iya, Dok. Berarti dosa keturunan itu sudah diampuni karena kakak sudah tahu. Karena pertanyaan saya kan, Dok, kenapa anakku ya kok Iya, satu-satu dulu. terus, Dok, iyalah. Berarti nggak ada lagi masalah dosa keturunan karena kakak sudah percaya. Udah. Iya, Dok. Maka kita mencari nanti sumber ketidakbahagiaan kakak, sumber kecewa namanya. Jadi sumber kecewa manusia itu adalah keinginannya sendiri, harapannya apa yang tak tercapai. Ada? Harapannya. Contohnya kayak mana ya, Dok? Seperti Contoh apa ya. gitu? Kadang kan Contoh. Kakak pasti punya cita-cita untuk anak kan? iya, ada. Ada, Dok. Maka cita-cita untuk anak itu pasti kakak berpikir harus menabung sekian banyak uangnya kan? Iya, betul itu, Dok, betul. Iya. Maka aku ketawa aja biar nggak stresnya. Aku bingung kan, Dok. Kadang gini, Tuhan, kenapa anakku seperti ini ya? Apa penyebabnya gitu? Oke lah, kalau selain medis, kalau di luarnya itu contoh entah karena perbuatan kita, entah apa gitu, atau karena apa, itulah yang mau saya mohon pencerahannya, Dok, karena saya tengok kan dokter seorang dokter juga, tapi di luar itu kan dokter kan apa juga kan seorang gimana ya, apa dalam segi apa kan keimanan kan kayak mana aku bilangnya, adalah apanya gitu, talentanya gitu. Jadi Di luar dari sebenarnya kita lah medis. ya itu tadi, jadi kakak di rumah itu kakak itu pasti di rumah gampang panik. Betul.
anak yang mamanya gampang panik itu akan tertekan batinnya. Oh, kenapa? Kakak gampang panik karena punya target, ditargetin uangnya. Memang cita-cita saya, bukan cita-cita sih, adalah keinginan saya kan dok. Tapi kan ini kan masih panjangnya kan. Kalau bisa anakku seorang dokter lah, biarlah aku mati-matian mencari duit. Yang penting Paham kan? kalau bisa Mau kakak anakku dokter. mati-matian mencari duit? Tapi kembali sama cita-cita dia gitu. No, Tapi bukan kalau masalah ditanya, kembali cita-cita dia. Kakak berarti kerja itu banting tulang. iya dok. Berarti kakak tiap hari stres karena tiap hari kakak banting tulang. Memang iya dok. Belum lagi Saya kadang-kadang, kebetulan buka klinik juga. belum lagi kadang-kadang uangnya harus keluar. Ada yang harus dibayar. Iya. Terus? Ya stres lah. Maka anak kakak Terus apa? melihat kakak stres atau enggak? Dilihatnya enggak kakak stres itu dulu? Tapi kan dok, aku nggak pernah ngeluh sama anakku dok, gitu. Ya Kakak paling kalau nggak pernah ditengoknya ngeluh, kok. tapi nggak pernah juga gembira kan? Mungkin karena banyak tagihan dok, gitu. Ya kan gue bilang tadi, apa yang dilihat anak masuk kotaknya. Maka yang dia lihat mamanya nggak bahagia. Tuh. Atau bisa aja dok, karena bapaknya keluar kota ya dok. Semenjak bapaknya keluar kota, dia Bisa orangnya merenung gitu. Ya. Mungkin selama ini bapaknya yang ditengoknya lebih tenang daripada mamanya. Iya, betul itu dokter. Dia lebih terbuka sama bapaknya. Kalau saya kan orangnya tahulah mama ini kan. Jadi udah tahu kakak kan, kenapa anak kakak sakit kan? Intinya dok. Intinya kakak jangan lagi kejar duit. Iya dok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kakak kumpulkan pun uang, berapa banyak pun demi masa depan. Gak bisa uang itu membayar hidup. Gak bisa uang kakak itu membayar nafas. Gak bisa uang kakak itu membayar supaya kakak aman. Gak kena bencana alam. Gak kena kecelakaan. Gak bisa. Tapi dia masih anak kecil dok. Anak kecil punya mata. Punya nggak? Punya dok. Punya telinga. Punya nggak? Punya. Punya panca indera dia kan? Iya dok. Maka apa yang dilihat matanya masuk nggak kotaknya? Berarti itu mutlak bukan karena lambungnya itu ya kan dok? Lambung ini kan di bawah kendali otak. Iya betul itu dok. Lalu kakak harus nanti perhatikan. Karena dia sudah lemah di rumah. Iya dok. Maka lingkungan sekolahnya seringkali membuli dia.
karena apa ya, sering dia sakit, eh, sakit dokter. Iya, diejein. Kadang ada guru yang stres juga, iya ya, betul itu, betul itu dok. marah, ya kan? Heeh. Hah? Jadi Jadi caranya kalau gini, tanya sama dia apa pelajaran yang nggak kau suka. oh iya dok. Biasanya pelajaran yang nggak dia suka itulah guru yang nggak suka sama dia itu. Oh gitu ya dok. Tapi kalau menurut dokter, eh, kenapa anakku bisa seperti itu dan bisa sembuh nggak dia itu ya dok kira-kira? Makan mau dia dok, mau. Cuman kalau kumat tiba-tiba nanti, ah itulah kumatnya, itulah aku apa? Ya dia Oh, bisa sembuh makan kalau mau. kalau kakak sembuh. Aku ada pula GERD-ku dok, Ya udah panis itulah, apa masalahnya. namanya? Udah sampai ke dokter jantung aku gara-gara kupikir lantah sakit jantung, aku datanglah dokter penyakit dalam. Udahlah, ibu ini yang stresnya ini katanya. Ya udah, Hah? cocok kan? Jadi aku sikit-sikit jantungan gitu. Ih, kalau sakit sikit kenapa mang? Kenapa mang? Apa? Ah, udah gitulah aku. Ah, Jadi kalau kayak gitu berarti kan pas kan? iya dok. Itulah yang harus kakak pelajari. Udah lama ikut TikTok, Udah dok, udah sering ku ikuti dokter. udah ikuti YouTubeku. Kalau saya sering di TikTok dok. Saranku karena kakak sakit GERD, berhenti main TikTok, Iya. masuk ke YouTubeku ini. Oh, Apa? Betul? iya dok. Kenapa nakku ya nok dok 2 hari ini mak kok tiba-tiba terbangun aku ya mak, kadang nggak nyenyak tidurnya, terus semalam pun sendawa dia, apa udah masuk GERD juga dia jadinya Ya, dari gastritis. ya iyalah, kan satu aliran dia. Lambung, kerongkongan, kan satu aliran kan? Jadi kayak mana lah supaya anakku ini sembuh dok, apa yang harus kulakukan dok? Ya kalau kakak mau aku yang membantu, aku bisa kasih konselingnya. Tapi pakai Iya biaya dok. ya, nggak bisa gratis. Uh-uh. Ini nomor dokter ya. Ya ini nomorku. Tapi kalau mau dia yang gratis yang seperti ini sih, live, ada di situ. A- ada dok, ada. Ada atau enggak? Tunggu biar aku Tapi tengok. gini Iya gini, dok. bentar Hmm. sebelum ke Iya dia, dok. Uh-uh. tetap juga harus kakak dulu yang sembuh. Iya ya dok. Kalau kakak belum sembuh, nanti dia sembuh sebentar, kambuh lagi. Kalau kakak mau Kenapa kayak sembuh gitu? tanpa obat, Heeh. ya kan? Iya. Ditransfer malam ini ke rekening kakak 1 miliar, kakak pasti sembuh. Maksudnya? Aku sih Duit, dok bukan gara-gara kejar kejar duit, duit. enggak sih Ya dok. enggak, memang kakak nggak ada duit. Tapi kalau ditransfer 1 miliar sekarang, perasaan kakak pasti senang. Sebenarnya sih dok bukan kepatokan duit sih, cuman kan gini dok, kita kan punya eh, anak-anak ini kan perlu masa depan. Jadi kalau udah masih muda inilah kita harus banyak-banyak menabungkan biar bisa kita nanti nyekolahkan anak, terus Ya, nanti dia janganlah tua kita kakak pun kita. munafik kayak gitu. Itu namanya munafik. Iya juga ya, duit juga itu ya dok. Kan duit loh yang Iya berita iya ini. iya. Iya dong. Ya, betul itu dok. Iya iya betul itu dok. Jadi kakak harus belajar. Tapi nggak banyak belajarnya. Matius 6 ayat 33. Ah, Carilah Matius dahulu 6 ayat 3. kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya ditambahkan Tuhan. Tapi kalau orang mengejar uang, dapat dia mamon. Oh, iya ya dok. Jadi mungkin yang harus kakak koreksi dulu adalah dahulukan dulu Tuhan. Contohnya, aku sering rajinnya ke gereja dok. Contohnya lagi tuh, apa yang Boleh, harus kulakukan? coba tes ya. Hmm, Kenapalah kakak ke gereja? iya, ingat dan kuduskanlah hari Minggu satu. Kenapa harus kakak ingat dan kuduskan hari Minggu? Ya cara kita bersyukur sama Tuhan ya dengan cara ya menyenangkan Tuhan ya salah satunya ya kita mendatangi rumah dia gitu. Berarti kalau kakak bersyukur hanya sekali seminggu gitu. Enggak lah, berdoa juga lah dokter. Ngapain kakak berdoa? Ya komunikasi kita sama Tuhan sih ya kita bercerita lah sama Tuhan. Kenapa Contoh kakak kalau bisa kita berdoa? ya kita ya kan Tuhan itu kan kayak kita anggap bapak kita, sama kayak bapak kita. Ya Tuhan, aku ya Bapak, aku gini 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 gini, ya Bapak aku gini gini gini, ya dialah tempat kita segalanya, kan gitu. Bapak Dalam kita, suka maupun duka. Bapak kita di Heeh. dunia. Ya kan? Enggak lah di kerajaan lah juga. Berarti Cara kita supaya keinginan kakak Hmm, tercapai kan? iya sih, betul-betul lebih condong ke duniawi sih memang Nah, sebenarnya, jadi Dok. kan tujuan-tujuan kita itu sebenarnya yang ada di dunia. Iya, Jadi orang kaya, ya kan? Kan pengen kan jadi kaya kan? betul itu, Dok. Kenapa kakak Iya, pengen memang kaya? satu untuk masa depan, kedua Kakak pernah tahu capek. apa yang terjadi karena kalau kita pengen kaya? Enggak tahu apa. Kalau pengen kaya, Enggak tahu, Dok, apa itu. ya aku baca ya. Jadi sebenarnya orang yang pengen kaya itulah yang kalau dia kaya, betul jadi kaya dia sehat. Menikmati hidup ya, Dok. Tapi kalau cuma pengen kaya, nggak kaya-kaya, apa yang terjadi? Yang terjadi 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan kita nggak bisa bohongin Tuhan. Enggak Tuhan, aku bukan mau pengen kaya. Cuma maunya anakku berhasil. Padahal ukuran keberhasilan yang di otak kita itu kaya. Benar nggak? Iya, Dok. Berarti ini kurasa gara-gara orang tua juga sih ya. Ditengoknya seperti itu, mamanya sibuk, bapaknya Ya, di luar kota ya kan, Dok. iya. 1 Mungkin itu ya. Timotius 6 ayat 9. Jadi dia pun Artinya kita terobsesi. iya. Padahal kita udah kaya. Kakak tahu kakak orang kaya?
kaya itu nggak ada ukurannya lah dok. Manusia nggak pernah merasa puas ya kan. Yang nggak punya Tuhan. Kan- Kakak punya Tuhan. Iya, Tuhan punya kalau apa? iya dok, Berarti kakak kaya nggak? Tuhan punya segalanya. Berarti kakak kaya nggak? Iya betul itu dok, betul. Itulah sumber kerusakan mental Kaya, manusia. iya betul. Ketika kita merasa kita nggak kaya. Rusak mental kita. Lalu muncullah penyakit-penyakit ini. Hmm, Jadi coba sekarang kakak berubah, kakak sembuh, baru kakak bisa memastikan anak kakak sembuh juga. kalau aku kayak apa yang harus kulakukan dok, baru supaya aku sembuh? Ubah tujuan hidupnya. Buatlah sekarang tujuan hidup kakak hanya satu aja. Melakukan apapun hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Melakukan kehendak Tuhan aja kakak hidup. Iya ya dok. Jadi kalau masih bisanya Emang cukup, seberapa pun. ya kalau masih bisa cukup Mm-mm. uang, saranku janganlah berjauhan antara suami dan istri. Itulah dok, semenjak pergi bapaknya, disitulah dia mulai sakit-sakitan. Dan kakak tahu kenapa bapaknya Bapaknya harus pun nggak pergi. tahan juga di luar kota. Bapaknya pun nggak tahan juga di luar kota. Dibilangnya gini, udahlah kalau kayak gitu, aku pun nggak bisanya jauh dari kalian, katanya gitu. Di sini pun aku hidup sebatang kara. Kebetulan kan bapaknya kan kerjanya di apa dok, di perusahaan. Udah lumayan lah jabatannya, udah kepala kan. Jadi kalau udah level kayak gitu kan dipindah-pindahkan gitu. Memang kemarin permintaan dia setelah dijalaninya, mungkin dia terasa juga jauh dari anak istri, yang di sana pun hampa, yang di sini pun asik merenung aja. Anakku orangnya introvert, keluar-keluar nggak mau. Kemarin ada dia berteman sama tetangga, rupanya nggak benar juga kawannya, dilarang bapaknya, jadinya dia merenung aja di dalam. Jadi aku mungkin gini, ini anak mungkin teman nggak ada, kawan di rumah pun nggak ada, mama sibuk, kurasa seperti itu juga ya dok. Itulah dia. Jadi baliklah dulu. Tapi apa Renungkan. perlu kami harus jarak dok? Itu kadang aku berpikir gini kan dok, menurut dokter gimana itu? Hap, Apa mungkin dia harus jarak ke kuburan opungnya gitu? emangnya kakak hidup dari mana? Aku nggak ngerti. Hah? Kenapa kakak hidup? Dari Tuhan. Jadi kenapa ziarah kakak? Kadang kan dok, orang tua dulu kan, cobalah ziarah karena kayak gitu dia Sekarang gitu. aku tanya, ada kuasa orang yang udah mati di kuburan? Nggak ada sih dok. Ya udah, jadi ngapain ziarah? Inilah. Ini dok, kebetulan anak saya baru di sini nyampe. Apakah ada pertanyaan dokter atau apa gimana gitu? Boleh. Siapa namanya? Karena Bang, ini ada dok. Marcel Gabriel Nenggolan dok. Oh, Ini ada Marga dokter bang. Nenggolan. Dia apa kayak pendeta gitu bang. Iya dok. Saya baru ginting dok. Ya ya, Parna ya.
Tunggu bang. Iya dok. Apa kayak gitu? Halo, Marcel. Halo dok, Apa kabar? Bagus dia, Dok. baik. Gimana perasaanmu hari ini? Gak ada sih dok. Enaknya hidup ini, Dek. Nah gitu bilang, mau enak, gak enak dijalani aja lah. Berarti nggak enak ya? Kau tahu kenapa nggak enak hidupmu? Kenapa dok? Kau lah yang kutanya. Lu kok kau tanya aku? Kalau hidupku enak, hidupmu yang kutanya. Enaknya? Kepencet. Minta lagi nang, naik lagi. Kepencet dia tuh. Kepencet ya. Oke lah. Mungkin malu anaknya. Pak Rinto lah ya. Salam dok, Shalom Pak Rinto. salam. Gimana? Boleh hidup Mau konsultasi, kameranya? dok. Oh bisa dok. Boleh Pak. Gimana Pak Rinto? Ya, mau konsultasi dok mengenai anak, Silakan Pak. tapi anak saya udah meninggal. Oh, umur berapa Pak anaknya Pak? Bulan 11 tanggal 3, 10 tahun lah dia. Oke. Apa yang Bapak mau tanya? Silakan. Yang di awal-awal ceritanya lah ini dok, hari Selasa itu kan dia masih sekolah. Ya. Ya kan? Di sekolah ini kan ada les. Jadi orang tua kan pulang-pulang jam 2 siang kan dok. Iya. Pulang jam 2, anak saya kan pulang ke rumah. Baru pas sampai di rumah ditanya mamanya, kenapa lemes? Enggak mak, capek kata gitu kan. Baru malamnya itu dok, dia demam. Langsung mamanya pergi ke apotek beli obat paracetamol. Oke. Besoknya demamnya udah turun. Iya kan dok? Iya. Dari baru nggak kami kasih sekolah lah dia dulu karena masih belum full, belum sembuh lah gitu kan. Baru dari pagi sampai jam 9 malam dia masih main-main dok. Main-main sama kakaknya, sama adiknya kan. Iya, iya. Baru jam 9 saya mau pergi ke warung. Kan kami buka warung. Jam 9 saya mau ke warung, saya permisi sama anak saya, pergi bapak ya. Iya pak katanya. Baru dari jam 11 sampai setengah 2 dia muntah-muntah, cuma 4 kali muntahnya. Baru buang air besar normal. Baru ditelepon mamanya lah setengah 2. Udah lemes dia katanya, setiap baru buang air besar itu langsung lemes dia. Iya, iya. Baru ditelepon lah saya. Pulanglah saya ke rumah, anak saya tengok pikirannya udah kosong. Baru dia udah lemes, saya gendong lah, saya bawa lah ke rumah sakit. Iya. Ya kan dok? Iya. Saya bawa ke rumah sakit, dia masih meronta-ronta, perutnya sakit katanya gitu kan. Baru dibilangnya haus pak, saya kasih minum. Entah kenapa saya ke administrasi kan pakai BPJS, saya ke Iya. administrasi, mamanya di situ. Saya tengok anak saya udah napasnya udah terakhir-terakhir gitu dok. Udah satu-satu. Iya. Baru dimasukkannya lah di lubang anusnya itu dok, entah apa saya nggak ngerti itu kan. Baru step dia, siap step itu langsung gini lah dia, udah lemes lah dok, udah nggak hidup lagi gitu. Saya tanya sama dokter itu kan, ini sakit apa dok? Jantungnya lemah, itu aja dibilangnya dok. Makanya saya jadi tanda tanya, kenapa ini sakitnya ini gitu. Jadi yang pertama ya, saya turut berduka lah ya. Namanya kehilangan, Iya, Pak, saya ya. mengerti rasanya itu pasti mengecewakan Iya. buat Bapak ya. Tapi secara medis ya,
bahwa jantung manusia itu, paru-paru manusia itu kan untuk pernapasan dan memompa darah ya. Itu ada saraf dari otak kita. Jadi pengatur jantung dan pernapasan itu ada di dalam otak. Nah, apa yang ada di dalam otak ini? Ada 2 jenis saraf. Satu saraf sadar, satu saraf tidak sadar. Yang mengendalikan jantung dan paru-paru kita itu adalah saraf yang tidak sadar. Sementara saraf tidak sadar itu dikendalikan oleh saraf yang sadar. Di dalam itu ada memori, ada ingatan, Pak. Jadi ketika seseorang mengingat sesuatu yang berat, sesuatu masalah, dia merasa terancam, itu akan membuat jantungnya bisa berdetak terlalu cepat. Itu akan membuat paru-parunya nggak bisa menyerap oksigen dengan cukup. Iya. Sampai akhirnya nanti kalau jantung sudah terlalu cepat, darah yang dipompa itu ke otaknya menurun, Pak. Ketika darah ke otak itu menurun, maka sel yang mengendalikan jantung dan paru-parunya ikut mati, Pak. Nah, itu akan berhenti sendiri dia kerja jantungnya, dia akan berhenti bernapas, Pak. Tapi kan yang hari Kamis itu kan kami kan pergi kami ke rumah tim doa dari gereja GBI kan. Jadi disitulah didoai kami, baru ibu itu ngasih tahu sama kami, anakmu ini tumbal katanya gini kan. Kayak terkejut, kok bisa kayak gitu bu, saya nggak pernah nyakiti hati orang, bilang gitu. Ada di sekeliling dekat daerah rumah kalian katanya gitu. Ya, jadi bicara tentang tumbal atau bicara tentang kuasa gelap ya. Iya. Kuasa gelap itu ada. Tetapi kuasa gelap itu hanya menguasai kita kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Iya. Kalau kita hidup senantiasa setiap waktu hanya di dalam Tuhan, kuasa gelap dari manapun gak akan bisa menembus kita. Jadi kalau Bapak percaya kepada apa yang dibilang hamba Tuhan itu, maka Bapak harus introspeksi. Apakah saya, karena yang menjadi imam di dalam satu keluarga itu adalah seorang bapak. Jadi Bapak mungkin gak buat yang jahat sama orang, Pak. Tapi orang lain bisa saja iri hati sama Bapak. Iya, pas yang dibilang ibu. Ya kan? Bapak kerjanya bagus, Bapak sebenarnya orang baik, ya. Tapi kemudian dia iri melihat keadaan Bapak. Iya, pas. Maka dia tahu yang lemah itu siapa? Yang lemah itu selalu anak, Pak. Bapak pun tahu kalau Bapak itu kuat. Tapi anak Bapak kan, lemah. Iya. Sebelum itu dok kan, mamanya mimpi ada laki-laki katanya bawa tombak pas di belakang mamanya itu. Mamanya kian mau ditombaknya itu. Kurasa karena mamanya imannya kuat, Gak kena, betul. ke anak gitu. Itu benar, saya setuju. Jadi ya udah Bapak tetap harus punya pengharapan sekarang. Kalaupun anak Bapak harus duluan selesai masa hidupnya di dunia, tapi Bapak harus tahu sekarang, kalau anak Bapak percaya sama Yesus, nanti jumpa lagi di sorga. Iya, sebelum meninggal pun anak saya ada penglihatan dok, bisa melihat gitu kan. Hari itu udah didoai sama tim GBI juga. Kadang anak saya bisa macam kemasukan gitu dok, lompat-lompat gitu, lari-lari gitu dia. Itu udah dipatahkan kan, udah selesai lari itu kan. Jadi ada sesuatu yang agak kurang sempurna pemahamannya. Doa. Iya pak. Pada waktu didoakan iya, patah kuasanya.
Waktu di Tapi rumah sakit saya berdoa memang. setelah berdoa, Pak, kalau kita tidak tetap hidup di dalam Tuhan, kita tetap rentan diserang, Pak. Ya, memang kami akui Pak, kami nggak pernah kebaktian pagi memang. Ya, Kami lupa sebenarnya bukan masalah kebaktian pagi aja sih, Pak, ya. Ini masalah setiap detik. Coba Bapak tarik napas. Coba tarik, Pak, napasnya. Udah tarik napas belum? Ada nggak napas Bapak? ada Pak, Bapak tahu nggak dari mana napas Bapak tuh? dari Tuhan Pak. Setiap detik Bapak tarik napas ya, setiap 6 detik, setiap 10 detik, benar ya? Maka kalau Bapak ingat napas Bapak itu adalah pemberian Tuhan, itu Bapak sedang terhubung dengan Tuhan. Iya. Tapi seringkali yang kita lakukan dalam menjalani hidup ini, kita sendirian. Gak kita Iya, Pak. sadari bahwa itu adalah karena Tuhan. Contoh, coba Bapak goyangkan tangan gini, bisa nggak? Bapak tahu kenapa Bapak bisa menggoyangkan tangan? Tahu? Tahu Pak, karena Kenapa? Tuhan Pak. Karena Tuhan. Berarti apapun yang kita kerjakan, kalau kita sadar itu hanya karena Tuhan, Pak, itu Bapak sedang terhubung dengan Tuhan. Berarti setiap saat Bapak terhubung dengan Tuhan. Kalau sadar bahwa apapun yang bisa Bapak kerjakan bukan karena Bapak yang bisa, tapi Tuhan yang membuat Bapak menjadi bisa. Orang yang setiap saat sadar akan Tuhan, kuasa gelap manapun gak bisa tembus, Pak. Jadi seperti saya bilang tadi, ini sudah terjadi dan tidak ada orang yang mau punya rencana seperti ini. Tapi kita harus kembali juga sadar kita hidup sejak dari semula juga kita lahir. Itu bukan karena mama kita, bukan karena bapak kita. Tapi karena Tuhan yang mau sehingga dia ciptakan kita. Dan kalau Tuhan ciptakan kita, dia punya rencana supaya kita nanti masuk surga. Tapi dalam menjalani hidup ini, ada saatnya kita tak sadar. Kita tidak menyadari keberadaan Tuhan. Kita sibuk mengejar apa yang kita rasa perlu. Kita lupa semuanya dari Tuhan. Jadi marilah, secara manusia tadi saya bilang gak enak, Pak. Ya, saya paham Bapak akan berusaha mencari jawaban kenapa anakku mati. Kemanapun Bapak cari gak akan ada jawaban itu kecuali sama Tuhan Bapak tanya. Bahkan saya berdoa terus kan sama Tuhan, Tuhan tolong kasih tahu Tuhan siapa yang berbuat kayak gitu. Kayak gitu aku kan. Maka kalau Bapak tanya sama Tuhan siapa yang berbuat gitu, jawabannya Iya. pasti jelas, ya manusia yang buat. Bapak mau cari siapa yang buat itu? Iya. Biar jangan orang lain yang kena lagi Pak, cukup kami gitu. Emangnya Bapak siapa? Penjaga orang lain? Soalnya di lingkungan kan banyak anak-anak gitu. Iya, sekarang saya tanya, yang menjaga Bapak siapa? Tuhan Pak. Terus Bapak mau menjaga orang lain, Pak? Enggak. Makanya yang perlu Bapak kasih tahu mulai sekarang, penjaga kita hanya satu, Tuhan Yesus. Titik. Kalau Bapak mau menjaga orang lain, Bapak lain stres. Bapak cari semua orang jahat. Karena Bapak sibuk mencari orang jahat, apa yang terjadi?
Bapak jadi tak terhubung sama Tuhan. Iya. Akhirnya Bapak jadi kehilangan perlindungan. Ya Bapak kena serang nanti. Jadi satu-satunya cara supaya kita tidak kena kuasa gelap, cari Tuhan saja. Jangan cari yang ada di dunia ini, Pak. Makanya masih terganjal lihat di saya kan. Ya, makanya Kasih kalau ronsen Bapak sakit. nggak mau terganjal, percaya aja Pak, ini kehendak Tuhan. Itu Pak, dari tengok hasil ronsen bagus semua, makanya saya tanda tanya sakit apa anak saya nih, begitu gitu. Kehendak Tuhan ini Pak, bisa Bapak terima. Ibaratnya kayak gini lah, mau kegiatan apa-apa pun nggak semangat jadinya. Karena Bapak nggak bisa nerima kehendak Tuhan Pak. Masih terbayang-bayang gitu dong. Iya, saya Nggak bisa tahu. dilupakan. Pasti Bapak kecewanya di situ. Ya. Masalahnya Bapak masih punya istri kan? Iya, Istri Bapak pun ikut stres nengok Bapak. iya Pak. Berarti kalau istri Bapak stres itu karena Bapak. Saya nampakkan Pak, orang rumah terus nangis saja. Kalau saya tahan sendiri gitu. Kalau gitu kita tanya sama orang rumah, Iya. kenapa dia nangis? Jadi membayangkan anak ini. Berarti sama-sama stres suami dan istri. Iya. Masih ada anak yang lain nggak? Ada kan 3 cewek, yang nomor 2 lah yang udah dipanggil Tuhan itu. Berarti tinggal 2. Iya Pak. Yang 2 itu sedih nggak? Kakaknya sedih gak? Kalau sedih sakit nggak? Sakit ya Pak. Kalau sakit mati nggak nanti? Makanya kami hibur dia Pak. Udahlah adik, masih ada adikmu ini lagi, kami gituin. Bapak hibur dia tapi Bapak nggak menghibur diri Bapak. Itu namanya kita munafik. Makanya tiap malam dok mau nangis gak bisa, awak tahan kan, aduh. Iya, ya Bendung kan gitu. benar. Jadi Bapak harus ambil sikap gitu loh Pak. Gak ada bapak manapun di dunia ini yang mau kehilangan anaknya. Gak ada. Tapi Iya nyampe saya, kalau itu kehendak Tuhan, itulah mungkin Tuhan lebih cinta sama dia kan. pasti Tuhan mau nyelamatin dia loh. Iya. Tuhan yang tahu. Meninggalnya pun Pak senyum Pak, macam bukan meninggal Pak, macam tidur dia Pak. Ya itu kita yang nangis kan. Sementara dia kembali kepada penciptanya Iya. yang mengasihi dia Pak. Makanya mulai pagi itulah kami bentuklah renungan pagi Pak di rumah Pak. Mungkin ya itulah pelajaran dari Tuhan biar kami makin mendekatkan diri gitu kan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Bisa Pak. Iya Pak. Jadi mari kita berserah hanya kepada kehendak Tuhan aja. Ya. Iya Pak. Oke, ada lagi mau Bapak tanya? Itu aja Pak. Iya Pak. Udah ya, Kayak gini kan, Pak, saya lepaskan udah lah puas ya. gitu kan. Iyalah Pak, lepaskan. Jadi mungkin terakhir saya kasih tahu sama Bapak ya. Iya, Pak. Dokter pun mati. Iya. Artinya apa? Kami boleh dikatakan punya ilmu medis. Iya. Mau sampai profesor pun Pak mati juga Pak. Dan kami harus menerima kenyataan itu.
Sekalipun kami belajar medis sehebat apapun, Pak, belum ada ilmu medis yang bisa menciptakan manusia. Belum ada ilmu medis yang menemukan obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, Pak. Berarti ilmu medis pun harus bergantung dan berharap hanya sama Tuhan Sang Pencipta. Ya, saya Pak ya. Oke, saya doakan Bapak dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga kalau kami ada saat ini karena Tuhanlah yang menciptakan kami sejak dari dalam kandungan daripada ibu kami. Dan ketika Engkau menciptakan kami, Engkau tidak membiarkan kami, tapi Kau pelihara kami. Sebab manusia hanya bisa hidup kalau ada nafas. Kami sadar manusia nggak bisa ciptakan nafas, tapi Tuhan menciptakan nafas setiap saat. Kami tidak pernah kehilangan oksigen karena kasih setiamu. Bahkan kami sadar kami sudah berdosa. Kami nggak ingat kepada Sang Pencipta kami. Kami sudah durhaka terhadap Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menebus kami, membayar kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga Engkau Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Supaya kami hidup. Supaya semua manusia hidup. Tetapi kalau kami percaya kepada salib itu, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami percaya, maka kami akan beroleh hidup yang kekal di sorga nanti. Secara manusia kehilangan yang Bapak alami sulit diterima, tapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Roh Kuduslah yang menghiburkan hati Bapak. Jangan cari jawaban dari manusia, karena jawabannya sudah ada di dalam tangan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga ini hiburkan hatinya, semuanya, ibunya, kakaknya, adiknya. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi, karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati ya Pak. Oke Pak. Shalom. Shalom. Oke. Kita lihat dulu udah berapa pasien yang masuk ini. Kita terima dulu Asmaul Husna. Mungkin kepencet ya Kak Asmaul ya. Kak JEE. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Naomi ya. Oh sorry, Linda Huta Barat itu. Kepencet tuh harusnya Naomi. Setelah ini ya. Ibu Linda Huta Barat. Ibu Linda Huta Barat, selamat malam.
Oke, berarti Ibu Linda Huta Baratnya kepencet ya. Naomi. Selamat malam Kak Naomi. Iya, selamat malam, Pak Ibu Dokter. Naomi ya, puji Tuhan. Iya, Gimana Ibu Naomi? Apa yang mau diceritakan? Silakan. iya. Ini saya di Maluku. Iya. Sekarang ini jam 10. Wah, udah malam benar ya. Tapi tetap semangat kan? Iya. Saya mau tanyakan Bapak, ini Bapak live-nya dari jam berapa, Pak Dokter? Tadi saya live-nya dari 1 jam 20 menit yang lalu, berarti sekitar jam 7 gitu, 7 kurang. Ini saya hanya mau bicara mengenai suami saya, Pak. Silakan. Iya. Dia ini sudah sakit diabetesnya selama 25 tahun lamanya, Dok. Ya. Sudah sekarang ini sementara berobat dengan insulin saja. Lalu kita pakai tambah herbalnya daun pandan sama kayu manis, tapi gula darahnya tinggi-tinggi terus, tidak pernah turun, Dok. Badannya kurus apa gemuk, Bu? Minta solusinya bagaimana, karena saya pernah ikut semalam, Bapak bilang berharap pada Yesus saja. Yes. Saya terus bilang sama suami saya, ada satu dokter, tidak tahu dokternya di mana. Ini saya baru live, saya lihat, oh ini dokternya. Jadi suami saya bilang, walaupun sudah tidur, nanti kasih bangun. Dia mau bicara sama Pak Dokter, begitu. Boleh Pak Dokter? Boleh. Bapak, ini beta ada yang dokter ini. Dokter bilang BPJS itu. Lagi kaget dong. Boleh Pak Dokter bicara dengan suami saya? Ya, silakan. Sudah berdoa juga cukup, tapi tidak tahu, Tuhan belum menjawab. Iya. Boleh Pak Dokter? Silakan. Pak, kasih besar sedikit boleh? Ya. Gimana Pak? Shalom. Shalom, Pak Dokter. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Gimana Pak? Kasih besar sedikit. Udah dengar kan suaranya kan? Saya sudah dengar. Sebentar lagi. Iya. Oke. Gimana Pak? Pak Dokter, saya ini dapat penyakit diabetes ini. Iya Pak. Sudah 25 tahun. 25 tahun ya Pak. Ya. Cukup lama juga Dokter. Jadi saya berobat di sana sini, tapi belum, gula darahnya tidak bisa turun Dokter. Jadi Bapak berharap sembuh? Saya berharap sembuh. Baik Pak. saya juga berharap gitu ya. Iya Dokter. Tapi saya harus kasih tahu kenyataan, fakta. Iya. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit. Karena dokter hanya manusia. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Karena obat itu hanyalah ciptaan manusia. Maka kalau kita mau sembuh, maka yang bisa menyembuhkan hanya kuasa Tuhan Yesus. Amin. Udah sembuh Bapak belum? Iya Dokter. Artinya apa? Pada waktu kita berharap, kan Bapak tadi bilang udah berobat ke banyak dokter kan? Iya. Bapak berharap dokter-dokter itu salah satunya akan nyembuhin Bapak, ya kan?
Ya nggak bisa, karena dokter nggak bisa nyembuhin. Ya, Iya dokter. maka yang Bapak butuhkan dan yang saya butuhkan Iya dokter. hanyalah kuasa Tuhan. Ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya Tuhan menyembuhkan kita? Iya. Ini yang saya pelajari ya. Tuhan hanya melakukan permintaan kita. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Betul. Iya betul. Jadi kalau kita hanya meminta, Minta-minta terus. minta-minta terus, kita udah buat apa kehendak Tuhan? Ya, jadi apalagi sakit gula, ya semua penyakit lah, itu semua karena stres, Pak. Iya. Nah pertanyaannya, kenapa kita stres? Stres itu karena ada keinginan kita yang belum terpenuhi sampai sekarang, Pak. Bapak cuma pengen sembuh, tapi Bapak nggak tahu bahwa yang bisa sembuhkan itu hanyalah Tuhan. Tuhan. Dokter itu hanya nolong nurunin gula. Setelah ditolong, gula naik lagi. Betul. Maka kalau Bapak mau dokter nolong, ya terima aja pertolongannya sampai Bapak sembuh. Tapi kalau Bapak mau sembuh, Bapak belajar. Supaya apa? Supaya yang Bapak harapkan hanya Tuhan. Tapi Tuhan hanya menjawab doa kalau Bapak mau hidup. Hanya tujuannya melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau sekarang Bapak hidup, kan Bapak tahu kan kenapa Bapak hidup? Ya. Karena Tuhan. Berarti kehendak Tuhan lah. Maka Bapak hidup sekarang kan? Iya. Udah hiduplah, Pak. Saya tetap semangat. Iya, Semangat, harus walaupun tetap menderita. semangat. Semangat. Walaupun menderita. Walau menderita, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Iya kan? senang. Langsung gulanya bisa turun. Ah, betul. Dia minta, dok mau Ya, Pak. tanya ini karena di rumah ini sendirian, jadi mungkin Ya, dia ingin betul. cerita sama dokter. Benar, betul ya. Jadi kesepian itu juga akan membuat kita stres ya. Maka jangan Bapak kesepian, karena Bapak hanya bisa hidup karena Tuhan selalu bersama dengan Bapak. Amin. Jadi kalau Bapak ingat bahwa Tuhan selalu bersama Bapak, Bapak nggak kesepian. Kalau Bapak nggak kesepian, pasti Bapak sembuh.
Benar tidak? Benar, dokter. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sementara ini silakan dilanjutkan obatnya, Iya. Pak. Ya, Obatnya cuma obatnya Insulin kan? saja, Insulin. Dok. dosisnya Iya. berapa? 12. Berapa kali suntik dia? 3 kali satu hari. Lalu setelah disuntik itu selama ini gula Bapak berapa? Selama ini Dari 200 naik 300. Dok. dari 2 Ya udah. Disuntik tapi enggak turun-turun malah naik. malah Iya, naik. iya, iya, iya. Jadi sekarang sudah paham kan? Kenapa Iya. gula Bapak naik? Karena selama ini Bapak kecewa. Kecewa dengan hidup. Kenapa hidupku seperti ini, ya kan? Iya. Tapi sekarang Bapak sudah sadar kalau Bapak hidup itu adalah kehendak Tuhan. Bapak Kehendak mau Tuhan. Amin. melakukan kehendak Tuhan. Sukacitalah. Bergembiralah karena Tuhan, Pak. Bergembiralah. Amin. 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 Gak usah takut Bapak mati. Karena Bapak hidupnya sekarang. Sudah mau Karena memang kalau orang sakit, penyakit tidak membawa kematian. iya karena dosa. Iya, mati itu upah dosa. Maka orang yang percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk dia di kayu salib. Salib. Dia nggak takut kematian karena kematian itu hanyalah jalan pintas supaya cepat-cepat nanti ke Surga. Tidak tahu ke surga apa tidak. kita. Yo, kan sudah tahu jaminannya. Siapa percaya masuk surga. Surga. Kalau ada orang nggak percaya ya urusan dia kan. Jangan tinggalkan dia lah. Iya. Amin, Pak. Amin. Oke, ada lagi mau Bapak tanya? Itu ahli dalam jadi bapaknya tuh. Saya tanya bagaimana ya dokter? Jadi silakan Pak, lagi ada kesempatan. Sudah berdoa cukup banyak juga. Saya perlu saya kasih tahu untuk dokter jujur saya. Kalau saya itu satu hari mungkin saya berdoa 8 kali. Puji Tuhan. Itu satu hari. Sesudah saya suntik jalan, sekarang ini saya minum apa namanya ramuan daun pandan itu dengan kayu manis, rebus lalu minum. Itu dokter yang suruh. Ya, karena Siapa saya yang merasa suruh? Siapa yang suruh? saya sendiri. Emang Bapak Jujur bisa saya bilang. menyembuhkan? Sebab dokter saya sudah dari tahun 2016 saya operasi mata kiri. Lalu dari saat itu operasi dan saya mengalami kesembuhan yang baik sekali. Jadi operasi mata sebelah kanan. Jadi saya berusaha supaya gula darah turun, supaya saya operasi lagi sebelah kiri, kurang lebih 10 tahun. Tidak pernah gula darah turun. Saya juga bagaimana ya? Iya dokter, saya hanya berdoa saja, saya minta kuasa Tuhan saja. Sampai tanggal 6 September dokter. Saya minum ramuan itu dengan saya suntik 6 September periksa. Gula darah dari 347 turun 98. Itu
dari tahun 2016 sampai 6 September tahun 2025. Ya. Baru pernah turun itu selama ini. Tapi menjelang 2 minggu kemudian diperiksa lagi, naik lagi 347. Sampai sekarang. Jadi saya rencana tanggal 20 ini, bulan ini, saya periksa ulang lagi, naik atau turun. Jadi coba Bapak Tapi memang pikirkan, habis obat saya ke rumah sakit. Iya, yang kemarin bisa turun itu kenapa bisa turun? Itu suntik obat itu suntik. kalau dokter pertama saya bagaimana? Saya jawab saya tidak tahu, dokter. Saya Yang mau turun bilang, itu, ya, kalau itu bisa yang turun- turun yang karena turun- Tuhan. Iya, itu benar. Karena pas itu hari ulang tahunnya GPM, Dok. Saya Hari ulang tahunnya Gereja Protestan Maluku, Dok. Oh iya. Jadi dia bergembira. Jadi senang kan? Jadi pas dia bergembira. Iya. Berarti jadi turun senang. karena hatinya senang. Senang. Karena hati yang gembira adalah obat. Obat yang mujarab. Jadi yang perlu Bapak tahu, manusia nggak ada bisa menurunkan gula, menyembuhkan. Iya. Berarti Bapak jangan lagi apa tadi, kayu manis kek, apa kek, pusing Bapak nanti. Makin pusing Bapak makin naik gulanya. Kecuali Tuhan Yesus datang sama Bapak lalu Iya. dibilangnya ya, ini makan ini katanya. Baru Bapak makan. Tapi kalau bukan Tuhan Yesus yang bilang, ya hanya dokter aja lah dengar. Dokter air dalam lah jadi dengar sudah. Tapi dokter pun tak bisa sembuhkan kan. Dia hanya nurunkan sementara gulanya Pak. Iya, dokter. Tapi kalau kita minta sembuh, datang Tuhan Yesus ini, sembuh kau katanya. Masalahnya kan bukan Tuhan Yesus yang nyuruh Bapak makan kayu manis ya kan. Tuhan Yesus cuma suruh Bapak untuk apa? Percaya aja. Saya. Supaya Bapak jangan mengandalkan lagi kekuatan sendiri Pak. Amin. Amin. Jadi yang sekarang Bapak pakai cukup insulinnya aja. Percayalah pasti normal nanti gulanya. Karena Tuhan. Amin. Pakai BPJS saja, Dok. Amin. Amin, amin. Pakai BPJS saja. Iya. Ibu tahu apa BPJS itu? Iya. Apa coba? Nggak tahu kan? BPJS. BPJS itu berharap Standar. berharap Berharap pada Yesus. saja. Berharap pada Yesus Saja. saja. Kemarin saya lagi ikuti paginya saya kasih tahu Bapak ada satu dokter Sibarani bilang BPJS itu berharap pada Yesus saja. Dia bilang coba kalau malam kau live kau ikuti kalau ada kasih bangun biar su tidur. Jadi biasanya jam 8 lagi su tidur. Amin. Jadi dia pesan, dia bilang bisa kasih bangun, ya sudah kasih bangun, kasih bangun dia kaget. Ada informasi bagus ini. Amin. Puji Tuhan ya. Ya. Jadi dok saya sekarang punya mata sebelah kiri ini apa namanya? Katarak. Katarak ya. Iya. Anggaplah itu kehendak Tuhan Pak. Iya. Kalau Amin, Bapak amin. terima, nanti Tuhan sembuhkan. Kalau itu kehendak Tuhan ya.
Amin. 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 Siap. Kita doa. Iya. Iya, terima kasih dokter. Baik, mari kita berdoa. Saya doakan Bapak ya. Iya. Tuhan Iya. Yesus, terima kasih sebab Engkau Tuhan kami. Engkau Allah, tapi Kau rela menjadi manusia. Bahkan Kau lahir di kandang domba di tempat yang hina. Engkau rela diejek, Engkau rela difitnah, Engkau rela direndahkan, Engkau rela disiksa, bahkan Engkau rela disalibkan hanya untuk menebus dosa kami. Engkau rela mati supaya kami bisa hidup. Bahkan darah-Mu tercurah, lambung-Mu ditikam, dan darah-Mu Kau curahkan. Dan Engkau menyembuhkan segala penyakit oleh karena darah-Mu yang telah Kau curahkan di kayu salib. Itulah sebabnya kami ada sampai dengan saat ini, Tuhan. Kami menyadari kalau kami hidup hanya karena Tuhan. Kami menyadari kami hanyalah manusia biasa yang gak bisa berbuat apapun. Tapi kami menyadari segala sesuatu yang bisa kami kerjakan itu hanya karena Tuhan saja. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus saat ini menjamah pikiran dan perasaan Bapak. Roh Kudus menyembuhkan segala penyakit Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menghibur Bapak. Walau Bapak sedang susah, tapi Roh Kudus akan menjadi penghibur yang sejati. Berkati juga Ibu. Biarlah Bapak dan Ibu senantiasa bersukacita, bergembira hanya oleh karena Roh Kudus. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak ada lain pertolongan selain daripada Tuhan Yesus. Tidak ada lain pengharapan kami, satu-satunya hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke Pak, Tuhan memberkati ya Bapak dan Ibu ya. Tidak perkenalkan diri, nama apa? Bisa tambah. Ini dari tadi lupa perkenalkan nama dengan dokter ini. Boleh, Senang gitu. boleh Pak, silakan. Saya nama Yeri. Yeri, Pak Yeri ya. Salam kenal Pak Yeri. Ya. Pak Yeri Elwarin. Eloarin, puji Tuhan, puji Ya. Tuhan. Senang Puji Tuhan. berbicara Amin. dengan Bapak malam ini ya. Puji Tuhan ya Pak. Ya. Baik Bapak, Tuhan memberkati ya. Jadi saya punya Oh anak tiga. anak, iya Pak. Iya, anak-anak 3, cucu 1 belum menikah, sedangkan cucu 4. Wah, puji Tuhan, Nah, puji Tuhan. Tuhan baik ya. Cuma yang 1 ada di Tual sini, sedangkan 2 ada di Papua dokter. Oh iya, puji Ya. Tuhan Pak. Puji Tuhan. Jadi Bapak kalau ditanya mau berapa umurnya Pak? Sekarang umur 68 dokter. Siap. Mau Bapak berapa? Ya. Maunya Bapak berapa? Request. Minta sama Tuhan berapa? Oh, saya mau minta sama Tuhan itu. Sepanjang Tuhan mau. Saya minta 90 tahun kalau Is, bisa dokter. Mantap Pak. Kalau saya minta 150 Pak. Bapak mau ikut? Saya mau. karena saya percaya hidup itu Tuhan Ya. yang kasih ya. Tuhan yang kasih benar. Amin. Haleluya. Dokter badan masih bagus juga. Ya kalau Tuhan kasih badan bagus kan bisa juga Bu. Diabetes tidak ada yang gemuk, Dok. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil. Amin. Amin. Baik Pak, baik. Kalau begitu ya sampai jumpa lagi ya Pak ya. Ibu, Tuhan Iya. berkati ya.
Shalom. Tuhan berkati. Selamat malam. Shalom. Malam Pak. Shalom. Iya. Oke, puji Tuhan ya. Malam ini kita bisa tertawa-tawa karena Tuhan baik ya. Ini Ibu penggugat mau naik lagi nih. Silakan. Mantap kali Kak Kresensia. Tuhan berkati ya. Iya, shalom Ibu. Gimana, apa kabar? Udah sembuh? Udah sembuh dong. Amin, haleluya. Gimana? Ada mau memberikan kesaksian? Silahkan. Waktu saya sedang mengatakan bahwa saya ngambet sama Tuhan, sepertinya tiba-tiba Tuhan kasih obat gitu dong. Nah, ini minum katanya, tapi itu kan rahasia saya sama Tuhan, gak bisa dipublikasikan. Siap. Saya lakukan itu dok, gitu, ya kan? Luar biasa. Saya semangat, saya berdoa, hari ini saya sangat bersuka cita. Sepertinya udah nggak ada lagi penyakit, nggak ada susah, nggak ada lagi saya pikirkan masalah gitu dok. Nah, Amin. sangat bersyukur lah dok gitu kan. Jadi dengan kesaksian suaminya Ibu Nomi tadi saya ketawa-ketawa. Karena kan dia 25 tahun ini dok penyakit gula. Kalau mungkin Tuhan itu udah tahu kalau saya ada penyakit, mungkin saya nggak tahan minta cepat-cepat. Minta cepat-cepat ke surga gitu dok. Kan itu yang saya minta. Itu namanya nggak mau ngerjakan PR ya kan? Karena pikir saya Pak dok, untuk apa lama di dunia ini kalau kita bersungut-sungut atau tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita hanya bisa berkata-kata tetapi kita tidak bisa melakukannya. Betul. Itu satu hal yang saya takutkan dok. Kalau saya tidak berani, ya nggak berani saya bilang saya mau umur saya sekian baru saya mati, saya nggak mau karena ada pengalaman itu dok. Ada teman saya dulu, dia udah di penjara ini ya, kesaksiannya di penjara. Udah di penjara dia dok, dia juga nggak mengaku bahwa dia dalangnya pembunuhan itu gitu. Karena dia punya raja minyak, punya harta, punya minyak. Jadi saya tanya sama dia, karena saya melayani dia, dia bilangnya, saya tanya sama dia, ibu dalam masalah, saya katanya begitu kan, apa ibu mau lagi umur ibu diperpanjang gitu kan gitu, kan dalam penjara kan nggak enak katanya. Tapi dia yakin dia akan bebas gitu karena uangnya, dia mengandalkan uangnya gitu. Nah terus dia berjanji bahwa dia mau bawa saya ke Yerusalem kalau udah selesai vonisnya ini dia bebas, dia kasih gratis saya ke Yerusalem gitu. Terus saya bilang tidak bisa ibu benajar kalau tidak bisa melakukan. Dia marah sampai diambilnya Alkitab itu dok, diambilnya Alkitab. Dia bilang ku pijak Alkitab ini, kalau tidak aku apakan katanya, tidak yang kujanjikan ini tidak benar gitu. Aku bilang jangan ibu, nanti ibu semakin kecewa, apalagi ibu udah minta umur ibu 100 tahun gitu kan, panjangnya gitu kan. Nah, kita nggak tahu ke depan ini apa yang terjadi, saya bilang gitu. Nggak lama kemudian dok, hanya sekitar 2 minggu dapat barang bukti bahwa dia dalam pembunuhan itu.
sampai diponislah dia, sampai malam dia bayar jaksa, dia bayarnya hakim. Setengah 12 itulah dok, keputusannya itu dia dihukum seumur hidup karena dia kecewa. Nah, kecewa dia malam itu dia dilarikan karena banyak duitnya. Dilarikan dia, bebas dia dilarikan gitu kan, disengaja gitu. Tahu-tahu semua hartanya yang di Batam itu, minyaknya semua dibakar gitu. Sama sama lawannya ini gitu dok. Jadi semualah rupanya dia punya selingkuhan gitu. Nah, jadi saya kalau dengar-dengar yang seperti itu makanya saya heran sama Tuhan kemarin. Kenapa Tuhan kasih aku masih hidup gitu kan? Aku kan mau cepat ke surga. Gak tahan lagi aku dengan, walaupun gak ada penyakitku, walaupun kemarin karena gatal-gatal ini kan. Nah, apa penyebabnya nggak tahu, mau makan ini semua. Makanya hari ini saya bebas makan semua dok. Saya rasakanlah makan ayam. Puji Tuhan. Selama ini saya tahan. Saya makan telur rebus. Udah nggak bener lah ini. Udah Tuhan kasih tahu obatnya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, Berarti puji tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang mau ngasih saya nanti mahkota ya dok, dengan masalah saya ini. Iya dong. Katanya tanganku sendiri akan memberikan kamu mahkota. Iya. Itu mahkota kehidupannya. Iya. Nah, mahkota di dunia ini kan hanya sementara gitu dok. Iya. Baiklah, baik, puji Tuhan. Jadi semalam Ibu sudah banyak apa juga ya, menyadari lah ya. Iya. Jadi saya pun cuma hanya bilang, yang pertama, kalau live seperti ini ada juga karena Tuhan ya. Karena saya pun hidup hanya karena Tuhan aja. Jadi ya puji Tuhan, biarlah Ibu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan percayalah selama kita hidup di dunia karena itu kehendak Tuhan. Berarti ada PR, pekerjaan rumah bagi setiap orang yang masih hidup sekarang. Tinggal mau nggak kita mengerjakan PR itu? Mau nggak kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita? Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan. Ya, Ibu, aku nggak tahu nama Ibu pun, nggak usah aku tahu. Nanti Ibu Sakti Pak. Ibu Sakti. Ibu Sakti. Puji Tuhan. Semoga bukan Sakti Mandraguna. Baik Ibu. Oke. Kita beri kesempatan sama yang lain ya. Mana tahu ada yang mau naik ya Bu ya. Iya, kasih Puji dong. Tuhan. Tuhan memberkati Ibu ya. Shalom. Ya, shalom. Oke. Satu orang terakhir ya sebelum kita tutup live-nya ya. Buat yang belum follow YouTubeku silakan di follow dulu ini di Adulam Ministry supaya bisa jadi obat sakit kepala ya. Terima kasih, puji Tuhan Kak Alesha. Amin Ibu Alesha. Kak Fitri, apa cerita nih Kak Fitri? Saat semuanya berantakan mungkin gak ya Dok? Dia datang untuk bisa memperbaiki semuanya Dok. Dia, siapa dia? Dia itu adalah Tuhan Yesus. Ayo Kak Mom Siadari silakan. Kak Ingrid baru sempat gabung, Tuhan berkati Kak Ingrid. Kalau bisa gabung semuanya karena Tuhan ya. Mom Siadari, silakan Mom Siadari. Iya, puji Tuhan. Gimana? Halo Amang. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Mau hidup kamera? Oh enggak usah. Oh udah hidupnya padahal aku pas makan sirih loh. Apa-apalah sambil makan siri kan enak. Iya Mang. Kan aku ini ceritanya kan kena lambung. Nah, jadi karena udah dengar-dengar khotbah Amang, saya berani kan udah jadi puasa gitu. Jadi udah sembuh kan? Padahal yang puasa, jadi yang puasa ini enggak terjadi rupanya apa-apa Mang. Terima kasih lah. Karena bibiku juga udah naik kali. Tapi Jadi enggak, karena aku saya tahu. dengar Aku tahu kenapa Inang sembuh.
karena makan sirih, Nang. Ngalani ya bang. Ido. Iya, Gitu lihat, aja dengar ya. Nah, Sirih itu hampir sama zatnya dengan yang ada dalam tembakau. Oh, Jadi di jadi situ emang ada penenangnya. Kalau kita yang benar-benar sembuh, maka kita nggak butuh. Kita merasa tidak membutuhkan zat apapun. Udah? iya mang. Jadi mungkin yang setelah kita konsultasi kemarin, Inang merasa oh nggak ada pantangan. Ya benar memang. Kalau sembuh itu tidak ada pantangannya. Tetapi Pas sekali emang. bukan berarti kalau kita masih tergantung dengan sirih kah, dengan rokok kah, ya itu berarti kita belum bisa sembuh 100%. Gitu. Jadi cobalah renungkan malam ini. Biarlah hanya Tuhan satu-satunya sumber sukacita, sumber Iya damai benar. sejahtera. Jadi berat pun masalah kita, anggaplah itulah kehendak Tuhan buat kita. Terima aja. Ya, jalani. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi aku turut bahagialah kalau Inang udah Iya bisa mang. jauh lebih sehat ya. Puji Tuhan ya. Udah sampai 18 jam saya sudah bisa puasanya mang. Mulai iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Mm. puji Tuhan, puji Tuhan. Itu Iya, semua di karena Tuhan. YouTube selalu aku di YouTube. Siap. Waktu pertama melakukan puasa itu aku amang, ya menggigir juga. Yang biasanya diisi pakai pisang kepok, entah pakai apa kan diisi lembung itu. Ya. Jadi ku dengar lah gitu kan di YouTube. Nggak betul ini pikirku. Ya aku lanjut lah jadi IF lah aku. Iya, mang mulai emang dah. Siap Inang. Iya. Tuhan memberkati Inang ya. Mudah-mudahan bisa kita ketemu. Baik Inang, baik. Iya. Puji Tuhan. Makasih Ya amang ya. Nang. Makasih Shalom, amang ya. shalom. Shalom. Ada, iya. Puji Tuhan lah ya. Oke lah. Kalau gitu ya, aku rasa udah kita tutup lah live kita malam ini. Sampai jumpa kita besok ya. Buat yang masih sakit, tolong dibagikan TikTokku, ya YouTubeku ditonton setiap hari ya. Ini nama YouTube-nya Adula Ministry, bagikan sama orang-orang, langsung bagikan linknya aja ya, supaya banyak yang bisa sembuh ya, gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi kita. Tuhan memberkati. Kak Fuji Astuti, semangat ya Kak Fuji ya. Jangan lagi buka TikTok yang aneh-aneh ya. Siap. Biayanya mana tahu ada yang maunya. Menerima, memaafkan. Ih, pinter Kak Fuji Astuti, menyala dia. Siap Kak Ingrid Subrian. Tinggal nonton rekamannya nanti ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Bye.